A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sebelumnya sudah pernah diceritakan tentang Nabi Idris alaihi salatu wassalam, yang mana merupakan nabi ketiga setelah Nabi Adam, Nabi Syed, dan kemudian Idris alaihi salatu wassalam. Nah, Nuh merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-9. Nasabnya sampai ke Nabi Adam itu adalah Nuh ibnu Lamak, ibnu Matusyali, ibnu Idris alaihi salatu wassalam, ibnu Yarid, ibnu Mihlal, ibnu Qinan, ibnu Anush, ibnu Syed, ibnu Adam alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Adam merupakan Abul Bashar yang pertama, sedangkan Nuh merupakan Abul Bashar yang kedua. Kenapa? Karena semua nasab manusia dari zamannya Nabi Nuh sampai nanti hari kiamat itu pasti akan bersambung ke Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang bilang sama aja, semua ini keturunan Adam, betul, memang tidak salah. Tapi kalau kita belajar ilmu nasab, itu kita melihat di mana titik temu. Nah, semua manusia ini titik temunya adalah di Nabi Nuh, karena kita ini semua keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau kita melihat lagi ke atas, tentu semua keturunan Adam. Tapi kalau begitu caranya, nggak ada orang Sunda, orang Jawa, orang Bugis, orang Batak, itu nggak akan ada. Semua keturunan Adam, dilihatnya dari Nabi Adam. Tapi kan nggak begitu caranya. Kita memakai ilmu nasab. Simpelnya itu seperti kita dan saudara-saudara kita. Kita punya saudara adik atau kakak. Kalau ditanya nasabnya kemana? Nasabnya ke bapak kita. Kita keturunan bapak kita. Karena semua kita dan saudara kita nasabnya kan bersambung di bapak. Nah, itu kalau berbicara ilmu nasab. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah, sebagaimana telah diketahui bahwa Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam yang dekat. Karena Idris alaihi salatu wassalam itu masih bertemu dengan Nabi Adam. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Idris itu tidak ada yang namanya penyimpangan akidah. Tidak ada manusia yang syirik. Artinya manusia itu semua masih mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang ada perbuatan dosa, akan tetapi tidak ada manusia itu yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, kanan nasu ummatan wahidah. Jadi dahulu manusia itu umat yang satu, umat yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kemudian setelah masa Idris berlalu, maka Bani Adam ini, keturunan Adam ini mulai menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala itu di zamannya Nabi Nuh, yaitu berbuat syirik. Jadi ikhwatal iman, ketika di zaman Nabi Nuh ini ada keluarga soleh, yang mana mereka itu disebutkan di dalam Al-Quran, namanya pun ada di dalam Al-Quran.
di surat Nuh disebutkan. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wad wa la suwa wa la yaghus wa ya'uq wa nasr. Nah inilah orang-orang soleh yang sangat terkenal di zamannya Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Jadi mereka ini satu keluarga. Bapaknya bernama Wad dan yang lainnya adalah anak-anaknya. Dan mereka ini semua adalah orang-orang soleh yang selalu menyeru manusia kepada kebaikan pada saat itu. Yang memang saat itu kan masih belum ada nabi. Kemudian ikhwatal iman, ketika keluarga Wad ini meninggal, maka kemudian setan berkesempatan untuk menggoda Bani Adam. Mereka menjelma dan menyamar sebagai orang soleh yang kemudian datang kepada kaum Wad ini, terus mengatakan kepada mereka, kalau begini katanya, kalau kalian ingin mengenang jasa-jasa mereka, maksudnya itu keluarga Wad, buat aja patung katanya. Jadi kalau kalian bikin patung, begitu melihat patung itu kan akan membuat akan memberi motivasi kalian untuk lebih taat beribadah, karena mereka kan keluarga yang soleh. Jadi kalau melihat itu semakin bertambah iman, semakin termotivasi untuk beribadah, kata syaitan. Jadi kemudian akhirnya dibuatlah patung orang-orang soleh ini dengan berbagai macam keadaan. Ada patungnya itu sedang sholat, ada patungnya lagi bersedekah, ada patungnya itu lagi membantu orang. Jadi macam-macam. Dibuatlah patung ini dengan berbagai macam kondisi ketika sedang beribadah, supaya ketika melihat patung tersebut membuat mereka lebih termotivasi untuk beribadah. Jadi ya ikhwatal iman, sampai sini memang belum ada tindak kesyirikan. Akan tetapi ketika generasi pembuat patung sudah meninggal semua generasinya, maka pada generasi anak-anaknya syaitan datang lagi untuk menyesatkan Bani Adam ini, keturunan Adam ini. Jadi ikhwatal iman, syaitan itu menyesatkan manusia itu dengan cara langkah demi langkah, khutuwah namanya. Makanya Allah berfirman itu kan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu kalau membujuk nggak langsung, dia punya metode, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, biar nggak kalau langsung gitu ya. Kalian syirik itu kan sangat kelihatan ya, jadi orang-orang kan wah ini nggak boleh ini. Nah tapi syaitan itu punya metode, namanya langkah-langkah syaitan. Kemudian setelah generasi pembuat patung itu berlalu, syaitan datang lagi menghasut generasi keturunan dari pembuat patung itu untuk membuat produksi massal dari patung tersebut. Jadi bikin banyak. Karena kan pada awalnya patung itu hanya ada di satu tempat. Kalau zaman kita itu di pusat kota lah. Jadi kalau ingin melihat patung itu harus berkunjung dulu ke tengah kota, baru lihat patung. Oh ini patungnya orang soleh. Oh iya, kita harus berbuat soleh seperti mereka. Nah kayak gitu. Jadi syaitan membisikkan ke mereka untuk membuat patung-patung tersebut dan disimpan di rumah masing-masing, agar ketika ingin melihat patung tidak perlu jauh-jauh, harus datang ke tengah kota. Kemudian akhirnya dibuatlah patung-patung tersebut secara massal, diproduksi massal, sehingga tidak ada rumah kecuali ada patung-patung keluarga Wad tersebut. Akan tetapi sampai sini memang belum ada yang menyembah mereka, masih belum ada. Nah kemudian
datanglah generasi berikutnya, generasi cucunya pembuat patung pertama. Nah, di generasi itu syaitan datang lagi, menjelma menjadi orang soleh, terus berkata lagi, kata si syaitan, saya ini sudah hidup lama dari zaman kakek dan bapak kalian, dan saya tahu maksud mereka membuat patung itu apa. Kemudian kata keturunannya, cucunya pembuat patung itu, memangnya apa? Memangnya buat apa patung ini dibuat, kata mereka. Kata syaitan, maksudnya adalah patung itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini maka dimulailah kesyirikan, di mana mereka itu mulai menyembah patung. Mereka berhasil, syaitan di sini berhasil menyesatkan manusia dalam bab akidah. Mulailah kesyirikan. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ketika kemudian akidah manusia mulai menyimpang, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus seorang Rasul yang namanya itu malah diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan ada surat yang namanya surat Nuh, Rasul pertama yang diutus untuk manusia. Jadi Rasul, Nabi yang menjadi Rasul pertama itu adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Maka kemudian pada surat Nuh digambarkan bagaimana dakwah Nabi Nuh, bagaimana lelahnya beliau, bagaimana tantangan-tantangannya, dan sebagaimana yang bisa dijadikan contoh berdakwah. Dimana yang namanya dakwah itu memang tidak mudah ya. Dakwah itu memang ada tantangan. Kalau kita membaca surat Nuh, tantangan dakwah Nabi Nuh itu sangat-sangat hebat, dan Nabi Nuh itu sangat-sangat sabar. Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala memang berikan usia yang sangat panjang sekali, karena Nuh itu diutus kepada kaum yang sangat keras kepala, bandel, susah diajak untuk kebaikan, sulit untuk didakwahin. Makanya usia dakwah Nabi Nuh itu sendiri disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan kalau usia dakwah Nabi Nuh itu alfasanatin illa khamsina ana, yaitu 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Jadi dakwahnya itu adalah 950 tahun. Dan ini baru usia dakwahnya saja. Sedangkan usia Nabi Nuh sendiri menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu sekitar 1050 tahun. Namun ada pula yang mengatakan 1780 tahun, ada pula yang mengatakan 1400 tahun. Wallahu a'lam. Nuh alaihi salatu wassalam digambarkan di dalam surat Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Kata Nuh, ya Rabb, sesungguhnya aku telah berdakwah menyeru kepada kaumku ini siang dan malam. Bayangkan ikhwatal iman, Nabi Nuh itu berdakwah siang malam. Ada nggak orang tuh yang berdakwah siang malam? Nggak ada kan? Nabi Nuh ini dakwahnya siang malam. Akan tetapi Nabi Nuh karena ingin kaumnya itu mendapatkan hidayah, maka rela berdakwah siang malam kepada kaumnya. Dan itu dilakukan berapa? Selama 950 tahun, bayangkan dakwahnya Nabi Nuh. Tapi lihat apa yang terjadi. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi kata Nuh, seruan dia itu, dakwahnya itu gak menambah iman mereka, melainkan mereka itu malah lari. Jadi kalau Nabi Nuh itu berdakwah, mereka tuh lari, malah gak mendengarkan. Bayangkan ikhwatal iman, orang dakwah kabur mereka. Itu umatnya Nabi Nuh. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, wa inni kullama da'autuhum
litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbar istikbar. Jadi mereka itu setiap kali Nuh menyerukan mereka untuk beriman, mereka malah gimana ya, menutup telinganya. Jadi telinganya ditutup pakai jarinya, ditutup, jarinya dimasukkan ke telinganya. Malah ada yang menutup bajunya itu ke mukanya, jadi kayak baju jubahnya itu ditutupin ke muka. Jadi gitu, lihat kaumnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh berdakwah, telinga mereka disumbat mereka dengan tangannya, ada yang menutup mukanya dengan bajunya. Mereka malah mengingkari, menyombongkan diri, istakbar. Akan tetapi ikhwatal iman yang dirahmati Allah, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tetap terus berdakwah kepada kaumnya sampai ratusan tahun. Sampai suatu ketika kaumnya itu mendengar bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada mereka. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Sembahlah Allah, kata Nabi Nuh, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Akan tetapi kaumnya malah berkata, para pemuka-pemuka dari kaumnya itu malah berkatanya, Qolal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kata mereka, sesungguhnya kami melihat kamu itu Nuh berada dalam kesesatan, kata mereka. Jadi mereka bilang kalau Nabi Nuh itu sesat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian dari sini Nuh alaihissalam tidak pernah kecewa dan tetap terus berdakwah mentauhidkan Allah kepada kaumnya. Akan tetapi kaumnya malah mengatakan bahwa Nuh itu hina. Mereka menghinakan Nabi Nuh dan menganggapnya gila. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, bagaimana sulitnya dakwah Nuh alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya itu Nabi Nuh ini dikenal dengan kesabarannya yang sangat luar biasa. Walaupun ia juga banyak dibenci oleh kaumnya pada saat itu, namun kesabaran, keteguhan dan juga ketabahan hatinya itu sudah sangat teruji. Terbukti dari lama waktunya dia berdakwah, gitu 950 tahun, dan mendapatkan pengikut hanya 80 orang. Bayangkan, 950 tahun berdakwah, pengikutnya hanya 80 orang. Kemudian ikhwatal iman dirahmati Allah, Nuh alaihi salatu wassalam terus berdakwah, tidak kenal lelah, siang dan malam, sampai akhirnya di ujung kesabarannya Nuh mulai mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi inni maghlubun fantasir. Sesungguhnya, kata Nuh, ya Allah, sesungguhnya aku ini sudah dikalahkan, maka tolonglah aku. Ini sebenarnya adalah doa yang sederhana dan dapat memberikan kenyamanan jika kita itu merasa kewalahan, merasa stres atau sedikit motivasi. Ini bisa kita jadikan doa sebenarnya. Doa aduan dari Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhwatal iman begini, semua manusia itu punya masalah. Semua masalah di masa lalu yang kita hadapi, yang kita lalui, akan tetapi betapapun besarnya rasa sakit dan kesusahan, kepayahan yang menimpa kita semua, ingat bahwa
semua ini pasti akan berlalu, pasti. Dan semua masalah, semua cobaan yang menimpa kita, ingatlah satu hal. Allah berkata di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak akan Allah itu memberikan cobaan ujian kepada hambanya kecuali memang kita itu mampu. Jadi memang semua ujian, cobaan, masalah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya Nabi Nuh itu ujiannya berat, cobaannya berat, dakwahnya berat, karena tingkat keimanan dan kesabarannya memang hebat. Kemudian ikhwatal iman, dari sinilah Nuh alaihi salatu wassalam diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Israiliyat sekitar 240 tahun, ya, ini untuk menanam sampai membuat bahtera. Jadi 100 tahun menanam, 100 tahun ngurusin kayunya itu, 40 tahun membuat bahteranya. Jadi kemudian setelah pohon kayu yang sudah ditanam itu siap untuk ditebang dan dibuat bahtera, maka dirancanglah bahtera Nabi Nuh itu 3 tingkat. Tingkat paling bawah untuk binatang buas, tingkat nomor 2 digunakan untuk manusia, dan tingkat ketiga, lantai 3-nya digunakan untuk burung-burung. Kapal Nabi Nuh ini memiliki panjang kurang lebih 1200 hasta dan lebar 600 hasta. Jadi satu hasta itu kurang lebih mungkin sekitar setengah meter lah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mulailah mengikuti perintah Allah untuk membuat kapal, dan Nuh membuat kapal itu di atas bukit di padang pasir. Bayangkan. Sehingga kaumnya mengatakan bahwa Nuh dan pengikutnya itu sudah gila. Karena buat kapal kok di atas bukit di padang pasir. Ngapain itu kapal di situ, kata mereka. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nuh bahwa kalau nanti azabku sudah turun, kata Allah, sudah mulai turun, maka nanti akan ada tanur itu tungku yang akan mengeluarkan api. Jadi ketika itu terjadi, maka masuklah kalian semua ke dalam bahtera, karena disitulah azab akan dimulai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nuh alaihi salatu wasallam untuk membawa binatang itu berpasang-pasangan untuk dimasukkan ke dalam kapal beserta pengikutnya yang 80 orang itu. Kemudian ketika semua yang diperintahkan oleh Allah sudah masuk ke dalam perahu, maka Allah datangkan azab, yaitu berupa taufan. Allah Subhanahu wa taala gabungkan 2 bala air, yaitu air dari langit berupa hujan deras yang gak berhenti, dan air yang memancar dari bumi. Jadi 2 air keluar dari langit dan dari bumi. Dan juga Allah datangkan angin yang kencang berupa angin taufan. Jadi bencananya itu rusuh itu. Ada taufan, ada air turun, ada air keluar dari bumi. Kemudian ikhwatal iman, Nabi Nuh ini memiliki 4 orang putra, yaitu Yam, Syam, Ham, dan Yafid. Yam ini kita kenal namanya Kan'an. Nah, dari putra Nuh ini ada yang beriman itu 3 orang, dan yang kafir 1 orang, yaitu Yam ini, si Kan'an ini, yang mana mengikuti istri Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu menjadi kafir.
Makanya ikhwatal iman, yang namanya dakwah itu ya, kita hanya diperintahkan untuk berdakwah, akan tetapi hidayah itu milik Allah. Bayangkan ini, istri Nabi Nuh aja itu kan kafir, padahal pasangan hidupnya tidur satu kamar, tapi menolak ajaran Nabi Nuh, menjadi kafir. Itulah yang namanya hidayah itu milik Allah. Kita hanya bisa berdakwah. Akan tetapi ikhwatal iman, bagaimanapun juga, walaupun Nabi Nuh itu memang nabi, akan tetapi dia tetaplah seorang bapak. Seorang bapak yang tidak ingin keluarganya, anaknya itu celaka. Seorang bapak yang sayang sama anaknya. Makanya Nuh alaihissalatu wassalam ketika azab banjir sudah mulai dan orang yang tidak ikut ke dalam bahtera Nuh itu kan mulai berlarian mencari tempat-tempat tinggi. Ada yang ke gunung, pokoknya semua mencari tempat tinggi. Kemudian Nuh memanggil anaknya, irka ma'ana, ikutlah denganku katanya, naik perahu sini, kata Nuh. Akan tetapi si Kan'an, si Yam ini malah berkata, enggak, kata dia, aku enggak mau ikut. Sa'awilal jabal, aku mau naik ke gunung aja, kata dia. Akhirnya kemudian Allah memerintahkan Nuh untuk meninggalkan keluarganya. Kemudian ditinggalkanlah keluarga Nuh itu, yaitu istri dan anaknya Yam itu ditinggalkan, naik bahtera. Dan ketika azab itu datang, maka tidak ada satupun makhluk di bumi yang tersisa hidup. Semua mati kecuali orang-orang yang berada di perahu Nabi Nuh. Kemudian ikhwatal iman, dari sini kita bisa lihat hikmah yang sangat besar. Nuh dengan gelombang yang sangat besar, yang bahkan air sampai menutup gunung aja ketutup, tapi tidak menenggelamkan kapal Nabi Nuh. Itulah karena kan Allah yang menurunkan azab, Allah yang memerintahkan Nuh untuk membuat kapal. Makanya kapalnya itu bisa bertahan karena Allah yang memerintahkan. Makanya Nuh sendiri selama di dalam kapal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Maka Allah mengatakan, fa'anjainahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan Nuh dan pengikutnya dari azab yang hebat ini. Hujan lebat dan taufan di zaman Nabi Nuh itu kurang lebih berlangsung selama 40 hari 40 malam, yang mana itu membinasakan seluruh makhluk pada saat itu. Makanya seperti yang dibilang di awal, tidak ada manusia di seluruh dunia ini dari zaman Nabi Nuh sampai nanti menjelang kiamat yang nasabnya itu tidak sampai ke Nabi Nuh. Semua itu pasti sampai ke Nabi Nuh. Tidak ada yang selain Nabi Nuh, karena Nabi Nuh itu merupakan Abul Bashar yang kedua. Kemudian setelah berlayar kurang lebih 150 hari, ada yang mengatakan juga 300 hari, wallahu a'lam, akhirnya bahtera Nabi Nuh itu bersandar di Gunung Zuhdi di Irak kalau tidak salah. Kemudian setelah bersandar, turunlah semua pengikut Nabi Nuh yang 80 orang itu beserta keluarganya Nabi Nuh dan binatang-binatang, kemudian disebar semuanya. Dan keluarga Nabi Nuh itu anaknya yang 3, yaitu Ham, Syam dan Yafith, itu menyebar. Nah, kenapa dibilang bahwa manusia itu bersambung ke Nabi Nuh? Karena yang pengikut Nabi Nuh 80 orang itu tidak ada yang memiliki keturunan satupun. Jadi mereka tidak memiliki keturunan. Hanya 3 orang putra Nabi Nuh saja yang memiliki keturunan. Maka tidak ada
nasab yang tidak melewati mereka. Syam ini memang diberikan kelebihan oleh Allah, yakni keturunannya itu nanti menjadi nabi. Keturunan nabi-nabi itu dari Syam, ya ini bangsa-bangsa Arab itu dari Syam. Sedangkan Ham itu dia berkelana ke wilayah Afrika. Jadi orang-orang kulit hitam di wilayah Afrika itu keturunan Ham. Nah, kita wilayah Asia Tengah atau Asia Tenggara, India, Indonesia, India, Cina, nah itu merupakan keturunan Yafits. Dan ikhwatal iman, keturunan Yafits ini nanti ada 2 kabilah yang semuanya masuk neraka. Semua kabilahnya itu masuk neraka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini keturunan Yafits, dan mereka itu jumlahnya banyak sekali. Satunya kita itu berbanding 999-nya mereka. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, mereka itu tidak bisa diperangi, nggak bisa diperangi. Nabi saja nggak bisa memerangi mereka, terlalu banyak. Bayangkan kita dikeroyok 10 orang aja kewalahan, ini ada 999. Itu Wong Fei Hung aja Kungfu Master nggak akan bisa itu ngalahin 999 orang itu. Makanya nggak bisa diperangi mereka. Dan itu sudah diceritakan pada kisah sebelumnya tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sekian tentang cerita Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Semoga bisa jadi ibrah, pembelajaran bagi kita semua. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri al-faqir pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.